Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, dengan Anas Fahmi. Saat ini saya sedang mewawancarai Bu Artiwi untuk kita gali lebih banyak lagi tips-tips dan kiat-kiat beliau dalam menjadi qualified dalam satu kuartal, bahkan langsung mendapatkan tiket lomba. Betul begitu Bu Artiwi ya? Ya. Iya, betul. Ya. Boleh perkenalkan diri dulu, silakan Bu Artiwi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artiwi. Saya adalah seorang guru honorer di Sekolah Negeri SD Jakarta, dan saya sudah menjalani bisnis di Tiga Raksa sejak tahun 2017. Kalau boleh kita tahu nih, sudah dapat apa saja sih sejak bergabung menjadi FPC Tiga Raksa? Masya Allah banget deh kalau ditanya apa aja yang udah didapat dari Tiga Raksa itu, bisa dibilang nggak terhitung ya. Banyak banget nikmat yang didapat dan hasil dari sana yang saya nikmati. Satu yaitu bisa dibilang keadaan ekonomi saya membaik setelah join di bisnis Tiga Raksa. Kemudian pertama kalinya saya naik pesawat dan jalan-jalan sejak join di bisnis Tiga Raksa, dan alhamdulillah kemarin pun sudah pernah ke Singapura dan umroh dari Tiga Raksa juga, alhamdulillah. Ya, baik. Ya, pertanyaan berikutnya nih. Memang dulu ketika awal bergabung itu punya motivasi apa sih? Motivasi yang pertama ya pastinya ekonomi. Dulu itu sebelum di Tiga Raksa itu saya menjalani bisnis lain, yaitu menjual pakaian anak, dan kebetulan saya dari dulu menjalankan bisnis ini sambil tugas utama saya mengajar. Jadi ketika bisnis yang satu saya sudah tidak bisa menghandle karena terkendala waktu dan lain hal, maka saya mencoba bisnis baru, dan alhamdulillah saya kepo dengan bisnis di Tiga Raksa dari sahabat saya. Akhirnya saya banyak menginfokan bahwa di bisnis ini bisa kita umroh gratis, dan itu adalah salah satu motivasi terbesar saya join di bisnis Tiga Raksa. Kalau tadi sudah mendapatkan banyak sekali reward ya, secara ekonomi sudah ada perubahan, kemudian umroh udah dapat, jalan-jalan juga sudah. Lalu ini kami melihat Ibu Artiwi terus mendapatkan motivasi, selalu termotivasi, on fire terus. Memang apa sih yang menyebabkan Bu Artiwi terus termotivasi hingga sampai sekarang ini dan seterusnya? Salah satunya yang harus saya tanamkan dalam diri saya yaitu optimis. Selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya termotivasi juga, banyak teman saya di luar sana mungkin nasibnya seperti saya dulu gitu kan. Saya ingin membantu mereka dalam membangun perekonomian mereka gitu, membantu agar perekonomian mereka lebih baik dengan berbisnis di PT Tiga Raksa. Berarti kurang lebih ada dua hal ya. Poin besarnya adalah yang pertama, memiliki optimisme yang tinggi dan ingin terus menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, ingin membantu orang lain agar membantu perekonomian mereka pun bisa berubah seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Bu Artiwi ini kan guru ya, dan saya dengar mengajar dari pagi sampai sore. Tapi jualannya juga banyak terus. Nah, mengatur iklan, mengatur handle customer, mengatur packing, kiriman, itu gimana sih mengatur waktunya? Waktu yang dilakukan apa? Ya, salah satunya harus punya manajemen waktu yang baik ya. Jadi kita tahu aktivitas kita di sekolah ini dari jam berapa sampai jam berapa kesibukannya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih waktu dan menyempatkan waktu untuk dan seri dan kita jalankan. Panas. Nah,
kalau mengatur waktu untuk mengiklan itu kapan sih iklannya? Setiap saat atau mengkhususkan waktu khusus? Paling tidak menyempatkan waktu sih harus benar-benar pintar mencuri waktu gitu. Walaupun ini gitu. Jadi minimal beriklan itu 2 jam sekali di medsos. Oke, jadi 2 jam sekali itu minimalnya ya. Tapi every time kalau ada kesempatan itu melakukan iklan dan kontrol handphone gitu ya. Luar biasa. Ya, the next nih pertanyaan berikutnya. Mbak Tiwi kan sekarang memiliki banyak banget skill ya. Jadi beberapa skill digital marketing pun sudah dikuasai untuk optimasi WhatsApp, Google Business dan lain-lain. Nah, dengan dari memiliki skill-skill yang banyak itu sebenarnya belajar sendiri atau belajar sama orang, cari sendiri, atau bagaimana sih skill yang bisa Mbak Tiwi dapatkan? Lebih seringnya sih otodidak ya, Pak Anas. Saya tuh terkadang kepo melihat teman-teman saya yang udah sukses di bisnis 3 raksa, dan saya sering mencari aktivitas mereka sehingga apa yang mereka lakukan itu saya ATM. Jadi saya amati, saya tiru dan modifikasi pola-pola berbisnis. Kemudian terkadang juga kalau ada kesempatan dan itu pasti. Jadi selalu berusaha mengupgrade diri gitu untuk menjalani bisnis digital ini. Jadi intinya adalah ketika melihat kesuksesan orang lain, berusaha belajar dari orang tersebut, melakukan ATM, identifikasi, dan kemudian dari situ bisa banyak belajar. Dan memang pada umumnya skill yang didapatkan itu tuh didapatkan secara otodidak gitu ya, artinya belajar sendiri secara mandiri gitu ya. Betul, Mas. Oke. Baik, lanjut nih. Di kuartal sekarang nih, di kuartal 2 ini sekarang ini di 2020 punya target apa sih? Target saya yang belum kesampaian adalah saya ingin EPC jaringan di bawah saya ini mereka agar segera qualified. Itu adalah target saya yang masih belum goal ya. Sampai saat ini saya berusaha memotivasi mereka agar mereka juga menjadi qualified. Kemudian masih terus membangun tim dan mengembangkan tim agar bisnis ini solid gitu sampai nanti gitu. Ya, intinya adalah bagaimana biar tim di bawahnya bisa qualified dan kemudian mereka pun menjadi tim yang solid, tim yang kuat, dan terus bisa menjadi tim yang hebat sampai ke depannya gitu ya. Oke, itu kalau bicara saat ini, target saat ini. Kalau bicara target dalam 1 tahun di tahun 2020 ini, Bu Tiwi punya target apa? Yang pasti 1, konsisten qualified. Terkadang kita meraih sesuatu itu mudah, tetapi yang sulit adalah mempertahankan. Dan itu saya berusaha bertahan agar apa yang sudah saya dapat jangan sampai hasilnya itu turun. Dan itu perlu menggali semuanya. Kemudian target ini mudah-mudahan bisa lolos trip ke luar negeri dari PT 3 Raksa. Dan berharap tim reseller saya semakin banyak, memiliki kurang lebih 200 reseller aktif. Itu aja sih, Pak Anas. Amin, memiliki 200 reseller aktif. Bismillah ya, bismillah. Amin. Ya. Bismillah. Saya melihat pada saat Bu Tiwi ini selalu bisa termotivasi. Adakah sesuatu hal yang menjadikan Bu Tiwi termotivasi pada saat sedang lelah, pada saat sedang capek, kemudian ingat satu hal tersebut, kemudian termotivasi lagi? Ada nggak yang seperti itu? Adakah hal itu gitu? Ada, pastinya keluarga ya. Ya kebetulan bisa dibilang untuk mencari penopang ekonomi adalah bisa dibilang saya. Kadang yang namanya hidup
pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Tinggal bagaimana dari diri kita menyikapi dan mensyukuri apa kondisi yang ada di depan kita. Gitu, Mas. Luar biasa. Memang harta paling berharga adalah keluarga, dan dari keluarga itu kita berangkat, untuk keluarga itu pula kita melangkah. Gitu ya Bu Tiwi ya. Ya, Bu Tiwi punya pesan apa buat teman-teman FEC yang baru aja bergabung atau yang udah lama bergabung tapi masih gitu-gitu aja nggak berubah? Punya pesan apa buat kita? Ya, untuk teman-teman jangan pernah putus asa untuk berjuang meraih impian kalian. Pastinya ketika menggapai tangga kesuksesan itu pasti kita harus tertatih-tatih, terluka dulu, jatuh dulu, dan itu pun kita harus langsung bangkit. Jadi tetap fokus dengan tujuan dan mimpi teman-teman agar teman-teman itu bisa bertahan dan sukses menggapai cita-cita di bisnis 3 Raksa ini. Itu sih Pak Anas. Ya. Pokoknya semangatnya jangan sampai turun. Ya, intinya adalah semangat terus, pantang kendor gitu ya. Semangat terus, pantang kendor. Ya, oke. Ada satu hal yang ingin silahkan Bu Artiwi sampaikan secara umum untuk FEC, untuk tim, untuk customer atau siapapun yang ingin belajar dari video Bu Artiwi sekarang. Silahkan. Pada dasarnya saya pun bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Yang pasti kita semua sama-sama belajar di dalam bisnis ini. Jangan malu bertanya, kemudian ditata mentalnya, jangan sampai ngedon. Ketika niatkan kita join di 3 Raksa ini, banyak orang di belakang kita yang ingin kita bantu, dan kita harus jadi itu sebuah motivasi kita, bisnis kita ini, kita berjualan itu diniatkan untuk membantu orang lain agar Allah selalu memudahkan kita dalam menjalankan bisnis ini. Amin. Terima kasih Bu Artiwi atas saran yang diberikan untuk kita semua. Semoga banyak orang yang terinspirasi di sana, banyak para ibu yang ingin juga berubah, banyak para ibu yang ingin juga memiliki perbaikan secara ekonomi, perubahan secara secara berpikir dan seterusnya, yang semoga mereka pun yang membutuhkan informasi ini segera mendapatkan informasi ini dan mereka bisa berubah seperti apa yang mereka inginkan dan kita semua inginkan. Ya, terima kasih Bu Artiwi atas waktunya. Insya Allah apa yang kita lakukan terus bermanfaat untuk orang lain selama kita memiliki niatan yang baik untuk orang lain. Jazakumullah khair katsir. Baiklah, ibu-ibu sekalian semuanya yang menyaksikan video ini, baru saja saya tadi mewawancarai Ibu Artiwi tentang bagaimana beliau bisa mendapatkan kesuksesan di 3 Raksa ini, mendapatkan perubahan secara ekonomi dan lain-lainnya. Yang semoga dari video ini kita semua bisa banyak belajar bahwasanya kita berawal dari bukan siapa-siapa, tapi kita akan menjadi siapapun kita, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Terima kasih dari saya Anas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.